Saya bilang sama kawan-kawan saya artis, kebetulan saya punya kajian rutin bersama kawan-kawan artis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Lesti Kejora, Bilar, kemudian Atta Aurel, Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani, kan? Dan yang terbaru idolanya Gus Ali, Lucinta Luna. Yang orangnya sungguh luar biasa cantik, tapi begitu meluk saya muncul businya. Saya bilang sama mereka, kita bersahabat saja deh. Satu orang sahabat yang mau melihat air matamu itu lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Makanya apa? Persahabatan itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Itulah kenapa kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mendefinisikan apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu menjadi giat dan terengginas, dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka kemudian disebutkan khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Itu pula yang saya lakukan dengan kawan sahabat dekat saya, sahabat dekat saya, Mas Deddy Corbuzier. Nah, kalau ini Deddy Kohbunder. Nah, tapi santai, kalau cewek itu sekarang lebih disukai cewek yang gemuk dibandingkan cewek yang seksi. Kenapa? Persoalannya sederhana, karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Makanya mbak-mbak yang merasa gemuk nggak usah insecure, biasa saja. Ingat, cantik itu dari 3 hal, mbak. Yang pertama dari sananya, yang kedua dari dananya, dan ketiga dari letak kameranya. Nah, makanya mbak-mbak itu Gus yang gemuk biasanya kalau foto mesti posenya miring set gitu. Kenapa? Khawatir lemak perutnya kelihatan. Yang gemuk biasanya jilbabnya biru biasanya. Nah, karena saya menempatkan diri saya sebagai sahabat, maka komunikasi saya dengan Mas Deddy Corbuzier itu asik. Terakhir ketika saya hadir di podcastnya beliau, ketika Mas Deddy trending dan viral waktu itu gara-gara ngundang Ragil untuk hadir di podcastnya beliau soal LGBT. Maka kemudian saya datang sebagai sahabat dan saya nasihati, alhamdulillah videonya di take down. Pertanyaannya, kenapa Deddy Corbuzier manut sama saya? Karena yang pertama, relasi saya dengan dia adalah persahabatan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yang saya sampaikan kepada beliau selalu rasional. Karena saya pikir begini, begitu banyak sebenarnya orang non-Islam yang pengen belajar Islam, tetapi kemudian tidak mendapatkan penjelasan yang rasional, sehingga ketertarikan kepada Islam itu menjadi pupus. Maka salah satu alasan Deddy belajar agama Islam kepada saya adalah karena saat itu saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, seandainya satu saat you masuk Islam, wajah Islam kamu seperti apa itu tergantung pintu masuknya. Nah, kebetulan Mas Deddy Corbuzier ini orang yang sangat rasional. Beliau merupakan lulusan S3 dari Amerika Serikat, gelarnya PhD, filosofi doktor. Beliau pernah menjadi the best mentalist in the world 2 kali di Amerika, mengalahkan David Copperfield. Beliau orang yang sangat smart, mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambut untuk dirinya sendiri. Makanya Mas Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Nah, saya bilang sama dia,
Kalau kamu masuk Islam dari pintu yang keras, maka bisa dipastikan wajah Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau you masuk Islam melalui orang yang suka marah-marah, saya bilang, sorry bro, Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau you masuk Islam melalui pintu yang ramah dan menyenangkan, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Maka sekian bulan kemudian, satu malam seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bilang, serius loh? Yes, I will to be a Muslim. Saya bilang, gak usah, kamu gak usah masuk Islam. Loh gimana sih kok gak boleh? Gak usah, kamu gak usah jadi orang Islam. Kenapa? Jadi orang Islam tuh berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja gitu loh. Kamu gak akan kuat, saya bilang. Kemudian karena dia ngeyel, saya bilang, kan you punya banyak sahabat ustadz di Jakarta, kamu belajar Islam bertahun-tahun, ya sudahlah masuk Islam melalui orang lain waktu itu. Tapi dia bilang apa? Saya kalau mau masuk Islam harus melalui Gus Miftah, karena Gus Miftah dulu pernah bilang sama saya, wajah Islam saya seperti apa tergantung pintu masuknya, dan saya pengen masuk pintu Islam yang ramah. Dan kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you not others, itu adalah kamu bukan yang lain. Saya tanya, why? Karena Islam kamu itu asik, dia bilang. Bagaimana gak asik? Kamu bisa ngaji di kampus, di pondok pesantren, di sekolah, di klub malam, diskotik, lokalisasi, kan menyenangkan gitu loh. Makanya Gus Ali jangan coba-coba untuk ikut saya di ngaji di lokalisasi. Kenapa? Karena saya khawatir Gus Ali berani masuk nggak mau keluar. Nah, maka kemudian apa? Perspektif seseorang itu tergantung dari sahabatnya. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Saya pengen di dalam berbangsa dan bernegara ini adik-adik bersahabat, entah itu dengan murid atau dengan guru yang mempunyai perspektif yang sefrekuensi dengan kita. Makanya kemudian Imam Malik Al-Andalusi ketika dia mengatakan apa? Pembagian isim itu kan ada dua, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu dibagi menjadi dua, satu mu'rab, satu mabni. Nah, mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Saya pengen santri menjadi isim yang mu'rab, yang apa? Dinamis. Kenapa? Karena kita hari ini hadir dan lahir di tengah-tengah peradaban dunia yang begitu cepat berubah. Makanya kenapa media online seperti detik.com itu bisa mengalahkan koran. Kenapa? Karena berita yang ada di detik.com bisa terupdate setiap minute by minute, bahkan second by second. Artinya apa? Perubahan dunia ini begitu cepat. Itu yang kemudian menuntut santri untuk bisa beradaptasi, untuk bisa menyesuaikan, bahwa kemudian apa? Santri tidak akan pernah ketinggalan zaman. Makanya ketika Mas Anang, Asanti, kebetulan keluarga asik itu ikut saya dari 2013 Gus. Jadi Anang, Asanti, Aurel dan anak-anak yang lain itu ikut saya sejak tahun 2013. Jadi salah kalau orang mengatakan Gus Miftah itu bisa diterima di kalangan para artis karena viral. Saya dulu sebelum viral, artis-artis sudah datang ke tempat saya, termasuk Aura Kasih, wow, gitu kan. Rojali, rombongan janda liar, wow. Nah, saya sampaikan saat itu ketika ada persoalan kripto. Nah, kripto kan sempat dibahas nih. Ini kayak teman-teman bank kayak BRI ini pasti mengikuti update-nya tentang kripto. Waktu itu saya ditanya, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang kripto? Maka kemudian apa? Sebagai santri harus mempersiapkan diri bagaimana kemudian kita tidak ketinggalan zaman. Karena Islam didesain tidak untuk ketinggalan zaman. Islam didesain untuk merawat zaman. Kalau toh kemudian ketinggalan zaman, itu bukan Islam tapi Muslim, tapi orang-orang Islamnya. Kenapa kemudian orang Islam banyak yang tertinggal? Karena tidak up to date. Nah, disinilah kemudian santri harus berwawasan yang mu'rab, dinamis.
Apalagi kemudian isu-isu kebangsaan begitu luar biasa menghantam bangsa ini, karena begitu banyaknya kepentingan asing terhadap bangsa ini yang tadi host kita sampaikan, Pak Miftah ini. Maka kemudian apa? Menjadi sebuah keniscayaan, santri harus menjadi santri yang dinamis. Ingat quote-nya Gus Miftah, jika Anda terlahir tidak menjadi orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Artinya apa? Yang perlu Anda pahami, tidak ada manusia terlahir yang tidak punya maziyah apapun. Semua orang pasti dilahirkan punya kelebihan, cuman bentuknya berbeda. Saya dengan Gus Ali pasti berbeda. Bahasa saya apa? Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Nah, pak-pakun. Kalau kemudian dikatakan likuli zaman, kalau setiap masa itu ada orangnya. Tapi kalau saya mengatakan falikuli syai'in pak-pakun, falikuli syai'in maziyah. Maka apa? Gak ada di antara kalian para santri yang terlahir tidak punya kelebihan. Kalau punya kekurangan jelas. Kayak saya dulu ketika menikah sama istri saya ditanya sama calon mertua saya, kelebihan kamu apa? Satu. Kekurangan kamu? Satu. Kelebihan kamu? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Gak punya kelebihan. Modar we aku. Itu mertua saya yang tanya. Akhirnya dase itu Salaman aku ditakoni gitu. Akhirnya apa? Saya bilang semua orang punya kekurangan ya, tapi yang perlu kamu ingat adalah di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kan nggak mungkin nggak ada kembalian. Ya susuk pak, susuk gitu. Mulai mumet dasmu toh. Santai aja bro. Pokoknya kamu ngomong sama saya insya Allah tambah mumet. Lawang Gus Salim mikir belangkon saja saya mumet kok itu. Ini kemarin salah satu belangkon saya yang saya pakai 10 tahun Gus. Saya dulu buat harga 90.000. Kemudian saya konser kebangsaan sama Habib Lutfi dan Padi di Balai Sarbini. Saya diminta nyumbang Muktamar NU di Lampung. Belangkon saya satu, saya buat 90.000. Saya jual laku 900 juta Gus. Jadi 900 juta. Ini baru belangkonnya Gus, belum sarungnya. Wah, apalagi isinya. Wah, isi belangkon. Ini belum tongkat, belum kacamata ini. Ini sejarahnya panjang Gus. Karena saya salah satu oleh-oleh yang dari Habib Lutfi itu tongkat. Kalau kacamata rata-rata dari artis. Kayak dari teman-teman itu. Makanya kalau Gus Ali pakai kacamata nanti mendadak artis. mendadak artis. Nah, adik-adik, yang perlu kita lakukan di pondok pesantren kita hari ini adalah menggali potensi kita sebesar-besarnya. Apa sebenarnya yang saya mampu? Karena nggak mungkin kalian tidak punya kemampuan apapun. Sekarang persoalan alim tidak alim itu relatif. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya boleh jujur, mungkin dibandingkan kalian, kealiman saya tidak ada apa-apanya. Sampai kemudian guru saya, Syekhina wa Murabbi Ruhina Abadim Yatir Rois, kebetulan beliau sangat sayang sama saya. Hampir kullayaum beliau mersani nonton YouTube saya. Bahkan beliau meninggal jam 1 malam Jumat, sore jam 3 beliau masih mersani YouTube saya. Luar biasanya apa, kadang-kadang anak-anaknya beliau seperti Gus Alam ketika mersani YouTube saya sama Gus Alam dipindah channel ganti YouTube-nya Gus Baha. Abah Tim protes, ojo diganti kayak Gus Baha. Lah kayak Gus Baha aku wis iso. Lah kayak Gus Miftah aku ra iso. Kan aku ra iso misuh. Lah itu kan keren itu. Artinya misuh saya itu menghibur orang Gus itu loh. Apa cuma contoh wagu, rupamu wagu gitu loh. Saya pernah ngaji di haulnya Mbah Wahab Hasbullah sama Presiden Jokowi, sama Kiai Said Akil. Jadi Pak Jokowi sambutan 5 menit, Pak Kiai Said waktu itu Ketua Umum PBNU sambutan 5 menit, Kiai Mustamar sambutan 5 menit, Bu Khofifah sambutan 5 menit, Kiai Mustafa Akil ngaji 5 menit, saya 40 menit. Karena di hadapan Presiden saya belas gak misuh Gus. Selesai ngaji, pengasuh tambak beras, Kiai Hasib mendekati saya. Gus, aku gelo karo awakmu. Lah pripun Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ra misuh lah kepiye jalane. Aku yo mbaten iki kepiye ta iki. Ternyata mulut saya seksi Gus gitu. Tapi Gus Ali jangan ikut-ikutan misuh sama saya Gus. Tetap harganya murah Gus. Kalau yang misuh saya mahal Gus gitu. Nah,
Falikuli syai'in masiyah. Maka di sana kemudian kita butuh berproses. Salah satunya apa? Mencari panutan yang benar. Nah di situ kemudian dibutuhkan apa? Dibutuhkan tempat untuk memahami kebangsaan ini di tempat yang benar. Satu saat saya pernah diundang sebagai bintang tamu di acara Mata Najwa Shihab. Saat itu saya ditanya apa? Persoalan COVID yang orang kemudian tengblasur pemahamannya tentang COVID. Waktu itu saya sampaikan apa? Yang pertama, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Hari ini semua orang merasa bisa berpendapat walaupun dia bukan ahlinya. Komentator ngomong seomong-omong, padahal dia tidak punya kemampuan apapun. Nah, begitu Anda tinggal di pesantren, Mas Mbak, berarti Anda menemukan tempat yang tepat untuk bertanya kepada orang yang tepat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan saya apa waktu itu? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau ngomong soal salah pergaulan, Anda tahu saya mendapatkan julukan apa di Indonesia? Presiden para pendosa. Saya kemarin Gus mendapatkan penghargaan dari Lebrit itu dalam 3 kategori. Yang pertama, lelang belangkon termahal di dunia, 900 juta. Yang kedua, sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi, 22 tahun. Istiqomah. Apakah istiqomah berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Dan untuk istiqomah itu butuh dicoba. Kalau cobaan pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Hidup harus penuh rintangan. Karena kalau penuh rantangan namanya prasmanan. Nah, menjalaninya harus ikhlas. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah, kan begitu. Makanya kayak ibu rumah tangga. Gus, rumah tangga kok rumit? Iya, rumah tangga pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Kayak saya ditanya, Gus, kenapa sih hidup kok selalu diselimuti masalah? Oh pasti, kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau Gus Ali ngersake dahar onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil, Gus. Gitu. Ya itu enak banget. Ngitung mumet ndasmu ya. Diganjil. Nah, orang yang ketiga saya dapat penghargaan apa Gus? Saya dapat penghargaan dari Lebrit sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Nah, ada 350 truk yang terdeteksi yang bokong truknya digambar wajah saya. Lebih banyak dari gambarnya Nikita Mirzani dan Deddy Corbuzier, Atta Halilintar. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Karena kebetulan saya dijuluki Master of Quote. Saya selalu membuat pesan-pesan sosial dengan menggunakan quote. Contoh, dulu amalan-amalan ahlu sunnah dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan, dineraka-nerakakan, seperti maulid, tahlil dan lain sebagainya. Saya jawab menggunakan quote. Apa quote-nya? Waktu itu viral banget Gus. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu. Jadi itu saya senang memproduksi quote Gus. Karena saya baca begini, Hikam Ibnu Athaillah itu kan motivasi isinya. Itu kan berarti quote. Lah kenapa kita tidak membuat quote milenial umpamanya? Ya kan begitu. Saya selalu membuat quote untuk dakwah ala saya, ala Gus Miftah. Contoh umpamanya, ketika orang-orang yang banyak maksiat dihina, saya hadir dengan quote. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Ketemu jomblo, saya jadi kuat Gus, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Lah. Saya ketemu santri putri pasti jadi kuat.
Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Makanya santri nggak usah pacaran. Kenapa? Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Pokoknya saya ngomong apapun Gus, itu jadi wood. Gus Miftah itu kayak kopi. Maksudnya apa? Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Adik-adik putri, tahu kenapa kopinya pahit? Iya, karena manisnya kamu habiskan. Ya. Santri putra nggak usah baper, santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya kalau Gus Ali chatting, kalau nggak dibalas nggak usah baper Gus. Ingat, chatting itu menggunakan jari, bukan menggunakan hati. Iya. Kita itu kan sering baper Gus. Nah, maka kemudian apa? Termasuk persoalan kebangsaan. Kalau tadi saya bilang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian. Karena hari ini saya melihat orang yang orientasi beragama dan bernegaranya salah, itu berangkat dari memilih guru yang salah. Makanya kenapa kemudian di dalam kitab Taklimul Muta'alim ada kaidah al ilmu bila syaikhin fasyaihuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan, dan salah milih guru-gurunya mbahnya setan. Kalau dulu zaman MTA itu kan ngajinya melalui apa Gus? Radio. Padahal namanya radio itu ono suarane ora ono wujute. Sak ngerti ku lah ono suarane ora ono wujute berarti entut. Makanya dulu ada lagunya Cak Percil dari Jawa Timur Banyuwangi yang terkenal. Sun sembore semiki masyota udan jero ati ana swarane ra ana wujute ento jenenge. Dan kalian tahu sifatnya entut itu apa? Fitnah. Karena sing ngentut sopo sing mambu sopo. Makanya kalau orang bergurunya kepada entut biasanya salah-salahan, fitnah-fitnah. Lah kalau gurunya entut mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah lah. Nah, banyak orang Pak Miftah salah berorientasi di dalam beragama dan berbangsa. Itu berangkat dari guru yang salah. Disinilah kemudian pentingnya ibu-ibu guru. Bagaimana kemudian guru ini mampu transfer knowledge, menyampaikan pesan, delivery message yang kemudian apa? Sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adik-adik santri, ada dua misi besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah misi keagamaan, yang kedua adalah misi kebangsaan. Coba Anda sekali ketemu dengan saya sekaligus keaswajaan. Sekaligus Anda kayak ikut apa namanya PKPNU ini. Nah, ada dua dasar, ada dua misi. Yang pertama, coba nanti pahami. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab. Saya tanya atau kamu yang jawab, atau kamu tanya saya jawab. Tak kasih uang, tak kasih kaos, santai saja. Sorry, Kiai Sugih. Sorry ya. Tak kasih. Wih, kayak woro-woromu. Ya Allah, cah iki lucu banget itu. Ndase karo blangkone gede ndase. Insyaallah bojomu ayu le. Amin. Amin. Tapi tak kasih tahu ya, ada penelitian di rumah sakit di Jogja. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ya hati-hati. Sumpah aku lihat kamu, aku nggak lihat Pak Miftah, aku sumpah.
Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, apa saja itu dua misi itu? Yang pertama adalah misi keagamaan. Misi keagamaan Nahdlatul Ulama adalah menjaga dan melanggengkan tradisi amalan Ahlussunnah wal Jamaah supaya berjalan dengan baik dan benar, melaksanakan visi misi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah misi keagamaan. Makanya apa? Kenapa Arab Saudi itu hari ini dikuasai Wahabi? Ketika perjanjian Al Saud dengan Abdul Wahab, Al Saud dia pegang negaranya, politiknya, sementara Abdul Wahab pegang keagamaannya, sehingga ini menjadi paket. Padahal sebelum Al Saud dan Wahab, ini Arab Saudi sebenarnya dikuasai oleh Ahlussunnah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tradisi Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi itu hilang? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia yang menjaga dan membentengi amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Makanya kalau hari ini nyuwun sewu, kalau ada orang mengatakan gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah, itu merupakan jebakan Batman dari orang Wahabi. Sehingga kemudian apa? Kita merasa tidak penting ber-NU, sehingga amaliyah Ahlussunnah dihajar oleh kelompok-kelompok itu. Ini yang pertama, misi keagamaan. Makanya hati-hati. Hari ini kalau ada orang bilang, gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah, jelas ini mulutnya Wahabi. Dan saya adalah musuh utama Wahabi. Kenapa? Karena mohon maaf Gus, ruang-ruang yang selama ini dimasuki oleh Wahabi itu kita ambil. Contoh pengajian para artis, kajian hijrah, dulu semuanya mereka Gus. Maka saya bilang, kiai-kiai NU itu hari ini mohon maaf ya, kita selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama, tidak berani membuat lompatan out of the box. Ketika kita kemudian punya resolusi seperti itu, saya dibully Gus. Ketika saya dekat dengan Raffi Ahmad, orang mengatakan apa? Miftah sok ngartis. Tapi begitu Raffi Ahmad didekati sama Khalid Basalamah, bingung. Loh, kok bisa dekati kelompok-kelompok itu? Soalnya kowe goblok gitu. Contoh begini, ketika saya ceramah di gereja Jakarta Utara Penjaringan, viral trending, dan gara-gara itu saya diundang oleh wali kota Los Angeles Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Tapi apa respon kawan-kawan kita di Indonesia? Yang bela saya Habib Lutfi, yang bela saya Maulana Abadimyati. Teman-teman kita yang muda Gus, saya dibully, dibantai. Saya malah dibilang Miftah kafir sama orang Wahabi. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Selesai kan itu. Kok repot amat itu. Saya dibully hanya gara-gara saya salah baca kitab Iqra'nya Mausu'ah waktu itu. Saya dibantai macam-macam. Saya kemudian bertanya sama Abah Lutfi, kenapa Mas? Biasa. Saya bilang, persoalannya adalah saya dibantai bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Belum. Artinya apa? Jangan sampai kemudian apa? Resolusi atau inovasi yang kita buat itu mentok hanya gara-gara kita tidak menjadi orang yang mukrab, tidak dinamis. Maka kemudian apa? Coba kalau adik-adik lihat punya TV di rumah. Dulu acara-acara seperti Hot Celebrity, Selebrita Hot Kiss, Silet, itu yang isi mereka. Apa itu? Yang setajam silet itu loh. Silet itu. Dulu isinya orang mereka Gus. Coba Anda sekarang lihat. Rata-rata kita, contoh ketika Dorce Gamalama berwasiat pengen meninggal dikebumikan secara perempuan. Coba yang jadi sumber ustadznya di situ siapa? Kita Gus. Dulunya mereka, sekarang sudah kita. Gus, gimana pendapatnya Dorce Gamalama memati dalam keadaan perempuan? Oh nggak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce laki-laki, nama aslinya Dedi Yuliadi Asyadi, maka dia harus dikebumikan secara laki-laki. Berarti nggak boleh? Nggak boleh. Emangnya beda? Oh beda. Sholat jenazahnya aja beda kok. Laki-laki domirnya hada, perempuan hadihi. Kain kafannya tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ingat Mas, perempuan lebih tebal kain kafannya. Artinya apa? Perempuan itu sudah mati saja masih boros kadang. Apalagi masih hidup. Makanya kamu hati-hati. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Lah. Ibu-ibu yes. Saya kemarin pas nasihat pernikahan Deddy Corbuzier sama Sabrina tanya sama saya,
Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lah. Laki-laki diam semua. Para cowok ingatlah, cewek itu paling benci dengan cowok dengan 3 tipe. 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Makanya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Santai. Ini masih awal, perempuan kita muliakan ya. Nanti di akhir kita bantai bersama-sama. Kenapa Gus? Karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah, kandani. Wong itu yes. Belum saja, lihat aja. Bentar lagi gua bantai kalian ya. Saya cuma pesan satu sama mbak-mbak. Please, rawatlah wajahmu tapi jangan lupakan merawat kakimu. Karena perempuan itu Gus, raine wow, kakinya weh. mulai kita ajar. Makanya kan ada istilah itu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Pembantaian kita mulai. Tapi apapun itu, saya memperlakukan wanita dengan istimewa. Karena saya punya keyakinan perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah! Kowe urung balik cara dong. Sing paham Gus Ali Rupa Miftah tok iki. Kok geting aku. Malah sing lemu jawab, "Hooh tenan." Aduh, santrine Samsudin. Hooh tenan. Nah, maka misi keagamaan. Yang kedua apa? Misi kebangsaan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Misi kebangsaannya Nahdlatul Ulama apa? Menjaga dan memastikan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tetap berjalan sesuai dengan maksud dan keinginan para founding fathers, para pendiri bangsa. Menjaga NKRI sesuai bentuknya dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Makanya santri Balai Kambang wajib memahami bahwa NKRI itu harga mati dan Pancasila sebagai ideologi. Nah, persoalannya adalah Gus Miftah, hari ini banyak orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, yang mereka kemudian apa? Kembali menjajah bangsa ini, tetapi tidak dengan menggunakan agresi militer, tetapi penjajahan itu dalam bidang apa? Ideologi, ekonomi, dan budaya. Coba Anda lihat, ini persoalan. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak berani menjajah bangsa ini dengan menggunakan agresi militer? Kalian tahu? Mereka mikir 350 tahun Belanda dan sekutunya menjajah Indonesia dengan alutsista yang luar biasa. Mereka punya pesawat, punya tank, punya senjata. Kalah dengan para pejuang yang cukup menggunakan bambu runcing. Mungkin dulu Mbah Hasbullah, sini Mbah Hasbullah nggih. Zaman perjuangan, mohon maaf, acang ijo didongani diantemke dadi bom, dadi granat. Beda sekarang, orang setruk disetrum pakai keris, beli di Shopee. Itu. Tenan. Nah, Belanda mikir, orang-orang mikir, sekutu mikir, Amerika mikir, orang yang punya kepentingan dengan Indonesia mikir. Maka kemudian apa?
Cara menjajah bangsa ini hari ini tidak dengan menggunakan agresi militer. Saya kemarin tanggal 5 Agustus saya khutbah di Mabes Angkatan Darat bersama Kasat Pak Jenderal Dudung. Saya tanya, Jenderal, bagaimana kekuatan alutsista kita? Kita termasuk yang terbaik di Asia. Artinya apa? Mikir, hanya punya bambu runcing saja bisa ngusir penjajah, apalagi sekarang punya peralatan yang modern. Maka apa? Dan mereka mikir, Gus, kalau mau perang di Indonesia dengan agresi militer itu biayanya mahal. Nanti tank parkir di Jepara parkir 2.000 gitu kan mahal gitu. Baru tidur ada orang jualan asongan, cang godok, cang goreng, cangkemu 2.000 gitu kan. Mau kamar mandi ngising 2.000. Wes ras itu perang gitu duitin entek gitu kacang godok gitu. Maka kemudian apa? Mereka cari cara, karena Indonesia ini sangat seksi anak-anak. Ini negara yang super kaya. Saya kemarin ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Subhanallah. Anda mau cari apa di sana? Hutan merupakan paru-parunya dunia. Batu bara terbesar di dunia. Freeport emas itu hanya bagian kecil, Gus. Lebih besar daripada emas itu. Makanya kita para suami kalau nggak punya emas gampang. Diam itu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas kita diam. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Waktu adalah uang. Makanya kalau saya ngajak nongkrong Mas Erik bilang, sorry Gus, saya nggak punya waktu. Berarti Mas Erik nggak punya uang. Makanya nggak dibawakan setik lah. Nah, sehingga kemudian apa? Ini kaya. Belum lagi sekarang nikel, timah, minyak. Coba Anda sekarang tahu adik-adik. Ini fakta ya. Kenapa hari ini kita harus berbangga dengan pemerintah kita hari ini? Malaysia itu 10 tahun yang lalu itu lebih kaya dibandingkan kita. Sekarang mereka bangkrut. Saya bilangnya apa? Maling sia, karena semua budaya kita mau dimaling. Reok dimaling, keris dimaling, maling sia. Batik dimaling. Iya, karena Malaysia itu memang tipenya seperti batik, kakean bola. Gitu, kakean bola. Saya semalam ngaji di di Blora sunatan. Saya bilang harusnya kalau kamu sunat itu di Jepara. Ya kenapa Gus? Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Nah, sekarang Malaysia, Anda tahu bangkrut Gus. Mereka nggak kuat bayar utang, terancam inflasi. Jangan bandingkan dengan Sri Lanka. Lebih hebat lagi mana? Turki. Yang orang-orang kanan mengatakan ini Turki punya presiden muslim terhebat di dunia, Erdogan. Hari ini Anda tahu Erdogan itu hancur. Turki sekarang bangkrut, nilai mata uang mereka kalah dibandingkan rupiah. Dan Anda tahu penanganan COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu yang the best one di dunia. Kurang apa pemerintah kita? Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Ketika ada provokasi di penjajahan ideologi itu harus kita lawan. Vaksin haram, tapi begitu ono BLT antri dhisik dhewe, matane gitu loh. Kok geting aku itu, amit diketu. Begitu BLT untuk orang miskin, semua orang aku miskin. BLT untuk UMKM, semua orang aku pengusaha kecil. Makanya kemarin saya ketemu Pak Presiden, saya bilang, Pak Presiden bikin BLT lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Jepara ngaku-ngaku gila? Aku yang mana tahu itu. Nah, artinya apa? Gak ada alasan bagi kita untuk itu. Nah, provokasi itu digunakan untuk apa? Untuk menguasai bangsa ini dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Maka apa? Kita dijajah satu dengan budaya. Gus, nyuwun sewu. Saya baru pulang haji. Saya doakan ada santri segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong urung rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Simak dulu itu. Nah, saya pas makan di Madinah ada perempuan Arab
Saya makan kebetulan di Mat Amusin, rumah makan Cina, nggak pakai jilbab, Gus. Ternyata apa? Dia fashionnya sudah seperti orang Amerika, karena memang di Arab Saudi melalui kebijakan Muhammad bin Salman tidak ada kewajiban menggunakan jilbab. Saya bukan masalah berdebat soal itunya. Orang Indonesia itu fashionnya kiblatnya ke Arab, orang Arab fashionnya kiblatnya ke Amerika. Dan Anda tahu orang Amerika belajar budaya dari Indonesia. Mereka sudah menggunakan blangkon, menggunakan beskap, menggunakan kemben. Tapi lucunya apa? Kita nggak pede dengan budaya kita. Seolah-olah kalau pakai blangkon itu desa. Nyatanya aku blangkonan, kiai ini artis. Larang pisan gitu. Maka yang saya pakai semuanya ikonik. Blangkon, kacamata, tongkat, sarung, ibu-ibu guru, mohon maaf, yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Ngomong rok tak ajar, Bu. Ini namanya apa, Bu? Malah kulot, itulah. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Dan ini nyuwun saya sarung yang dibuka nggak akan kelihatan auratnya. Lah, ora gitu loh. Lah sarungnya Gus Miftah cetha iki, gajah duduk. Ada dibuka sarungnya muncul belalainya lah. Artinya apa? Budaya kita itu luhur, Gus. Tapi kita nggak pede gitu. Padahal amanah ahlu sunnah apa? Muhafadhah alal qadimis saleh. Kita menjaga tradisi kita, nak. Blangkon, sarung, ini bagian dari muhafadhah terhadap persoalan-persoalan kolonial, peninggalan yang lama. Kenapa kita nggak pede? Kenapa kita nggak pede? Kita dijajah secara budaya, seolah-olah, mohon maaf, kalau kita melihat orang pakai jubah itu suci. Orang Arab pakai jubah, jenggotan, hidungnya mancung, suci. Apalagi lah ndasnya double-double kayak untuk sprint kayak bok gitu. Soalnya suci. Padahal mohon maaf, di Arab Saudi ya sopir truk yang nggak jubah. Ya kan, Gus? Sopir bis ya jubahan itu. Ning sawah ya ning ladang ya jubahan. Yang ke klub juga jubahan, di Jeddah ada klub malam ya jubahan gitu. Nah masa wong Jepara narik becak nganggo jubah? Lah narik rem iso salah, Bro. Becaknya rem ning isor sadel kok nganggo jubah ra mandek-mandek gitu loh. Salah sing ditarik gitu loh. Lah pekerjaane menewet kelompok golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke iso nambah loro itu loh. Artinya apa? Kita dijajah secara budaya. Belum lagi kemudian apa? Secara ideologi. Bagaimana kemudian ideologi-ideologi yang mereka bawa ke tempat ini dengan mengatasnamakan apa? Ideologi bangsa Indonesia seperti Pancasila sudah dianggap tidak relevan untuk bangsa ini. Ini ngeri sekali, Gus. Saya pernah acara di Kudus dialog sama ASN, aparatur sipil negara, kayaknya guru. Begitu dia maju dia bilang apa? Indonesia itu tidak maju gara-gara apa? Tidak menganut paham khilafah. Saya langsung ngelus dodo, Gus, dodone bojoku. Ya Allah, aku iki maksudnya apa gitu loh. Kan ya bojoku, bukan bojomu gitu loh. Karena aku orang yang sangat setia sama istriku. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu, Gus Ali? Karena direkam kamera. Konangan butuhku mudar. Oh, saya nggak takut, hanya menghargai. Karena saya punya prinsip kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Betul? Betul. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Enggak, kalau saya prinsipnya bukan itu, Gus. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jadokna aku karo Gus Ali ya matamu, Gus menyesal dia, Gus. Tapi alhamdulillah saya dulu nggak pernah pacaran, Gus. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Karena saya dulu miskin banget, Gus. Tapi nggak masalah lah. Hari ini mereka menyesal tidak mau pacaran sama saya. Makanya santri nggak usah pacaran. Aku pacaran fine nih. Kamu bilang, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Tapi please ingat kata-kata saya, jangan pernah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal statusnya jomblo. Itu artinya apa? Kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal gitu.
malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Nah, paham-paham ini kayak khilafah. Saya bilang Gus, ketika dia ngomong soal khilafah, Pak Miftahudin, saya bilang, coba tunjukkan kepada saya negara mana yang berhasil dengan sistem khilafahnya. Gak ada. Dia bilang apa? Arab Saudi. Wih goblok meneh. Arab Saudi itu al-mamlakah. Dia bukan khilafah. Makanya hari ini justru lebih keras lagi. MBS mengatakan apa, Muhammad bin Salman? Kok ada ulama dai yang mengkampanyekan khilafah, pancung kepalanya tanpa pengadilan. Itu di Arab Saudi. Lah kita dengan segala kemajemukan dan kultur bangsa yang begitu pluralis ini, kenapa dipaksakan khilafah? Coba Anda lihat, Umar, Utsman, Ali itu kan manusia terbaik di zamannya dengan umat terbaik, dibunuh, ditusuk, ditembak. Padahal orang terbaik yang hadir di umat terbaik. Pertanyaan saya begini, kalau Anda memaksakan khilafah, sing mau pilih dadi khalifah iki sapa? Siapa? Umpamanya ada Gus Ali, ada saya, ada beliau. Yang dipilih siapa? Kemudian kalau sudah ada calonnya, coro milihnya piye? Kalau kemudian coro milihnya one man one vote, gak ada bedanya dengan demokrasi. Yang kedua, yang ketiga, sing lantik sopo? Modar meneh kowe ayo kowe. Kenapa? Khilafah menghendaki menghilangkan sekat-sekat nasionalisme karena dipimpin dalam satu pucuk pimpinan yang namanya khalifah. Mereka salah memahami firman Allah, ini jailung fil ardi khalifah, yang konsepnya adalah ta'abbud, yang konsepnya adalah peribadatan antara makhluk dengan khalik, antara hamba dengan Tuhan. Kemudian disalahartikan menjadi khalifah dalam bentuk negara. Makanya saya menolak keras. Saya bilang khilafah di Indonesia itu bukan ditolak tapi tertolak. Ya sudah, Indonesia dengan Pancasila mengakui agama dan melaksanakan perintah ajaran agamanya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Ini amanah undang-undang loh Gus. Pancasila mengakui 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sampai Konghucu. Indonesia bukan negara agama, tapi sangat agamis. Mau dibuat Islami lagi seperti apa? Coba kalian tahu. Saya pengajian keliling Indonesia, nak. Sampai Sulawesi, sampai Kalimantan, sampai Sumatera. Gak ada larangan orang ngaji. Coba kalau negara ini dibilang negara gak cinta dengan agama. Semalam saya pengajian di Jepang. 1 kilo jalan penuh orang seperti itu. Tangan saya dicakar-cakar oleh para janda-janda rahimakumullah itu. Gus Miftah, I love you. Rondo ini apa ya? Ya itulah hidup, karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Jangan bercanda orang. Mulai lucu ya, saya mulai lucu. Nah, artinya apa? Ini sudah tidak ada alasan bagi kita kemudian mengatakan khilafah bisa menjadi solusi. Bagi saya, Pancasila. Ini amanahnya Mbah Hasyim Asy'ari selaku Hadratus Syekh. Orang yang hafal ratusan ribu hadis, maka dapat julukan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang di Indonesia sebenarnya yang layak mendapatkan gelar Hadratus Syekh cuma 2, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sama Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun di Gresik. Karena orang yang hafal dengan Kutubus Sittah, 6 kitab hadis semuanya hafal. Hari ini orang yang baru hafal 3 hadis, hadisnya mung telu, jenggote yo mung telu, sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ini tentunya pemahaman-pemahaman yang tidak boleh diikuti oleh para santri Balekambang. Ingat, Anda menjaga Pancasila berarti Anda menghormati ulama-ulama seperti Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al-arwah junudum mujannadah yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Lah kowe melu Pancasila le, kowe sesuk ning akhirat dihisab. Man rabbuka? Jawaban aku nderek Mbah Hasyim Asy'ari. Malaikate, ngono ki tak balik. Aku nderek Mbah Kiai Hasbullah. Oh, tenan apa man.
Tapi kowe lak gelek ora ngakui Pancasila hati-hati. Sok di aku muridnya Samsudin kowe tak kandhani ngene. Maka apa? Disinilah di pentingnya belajar agama dan berbangsa kepada orang yang tepat. Maka saya berterima kasih kepada Balai Kambang yang saya meyakini dua misi tadi itu pasti dipegang teguh oleh para santri yang ada di Mubtadiin ini, Rodotul Mubtadiin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, mungkin pancingan saya seperti itu. Saya mau sholawatan dulu sama adik-adik santri. Menurut gawean kira mau plonga tok. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh anak-anak hadroh. Amin. Neng yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadroan tok nek. Ketuplak ketebluk ketuplak ketebluk ketuplak ketebluk. Santri santai wae le, kowe lak takoni karo maratuamu, pekerjaanmu apa? Penerbang. Ngono ta. Pesawat apa? Hadroh. Yuk, kita selawatan. Saya pengen pergi ngapa? Urung. Sok tahu. Ayo kita selawatan. Saya pengen ngambil lagunya Joko Tingkir tapi syairnya tak ganti. Nah, saya kemarin ditanya Gus sama wartawan, Gus gimana kontroversi lagu Joko Tingkir? Ya biasa-biasa aja lah. Maksud saya apa? Gara-gara viralnya lagu Joko Tingkir, justru hari ini orang Indonesia tahu siapa Joko Tingkir. Loh, kita ngambil dari kacamata positifnya dong. Itu kan menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir arepe ngombe dawet, ngombe kopi, ngombe degan, ya mbok men lho, ngopo to? Kok repot amat gitu loh. Ya Pak ya. Hari ini orang bertanya-tanya siapa itu Joko Tingkir? Ya biasa-biasa saja itu. Fine, malah justru ada manfaatnya. Oh, Joko Tingkir itu kemudian menjadi muridnya Sunan Kalijogo, menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Beliau adalah profil raja yang orang biasa menjadi orang besar karena manut dengan dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya biasa-biasa saja. Kalau saya ditanya kemarin, boleh Gus? Boleh. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur degan daripada mumet, ayo solawatan kan asik. Kenapa? Gue jomblo-jomblo yang ngono, tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mung dianggep. Balai Kambang banyune budhek sing disayang matane. Shallu ala Nabi Muhammad. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijogo, wus masur ing Nuswantara, dadi wali ya dadi raja, dadi wali ya dadi raja. Oh iki ngopo menang? Kowe kira sak melu-melu ya cah kae iki. Mumet ndasku. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah sregep dikir, statuse yatim piatu bisa sukses kronomi. Ora iso bahasa Jawa saiki mesti. Bisa sukses karena mituhu ngabdine ing Demak Bintoro, banjur terus diangkat dadi raja, misine nyebarke agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur, amin. Ngono lek kowe malah galau. Nyekel kopling kleru rating, reso nyanding mergo kalah glowing. Loro atiku. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding.
Yuk Pak Miftah, kita tanya jawab sama anak-anak. Yang tanya tak kasih uang sama tak kasih kaos. Nah. Waalaikumsalam. Oh belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju Bu biar dilihat sama kamera. Kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Nama saya Unun Nasihah, saya pengajar di Balai Kambang. Saya asli dari Jepara sini saja. Yang menjadi pertanyaan saya Gus, mohon pamit ya, mohon maaf sebentar. Ini bertanya tentang bagaimana strategi dan solusi untuk membangun generasi muda itu bisa menghadapi perubahan zaman seperti ini. Okay. Nah ini karena saya lihat banyak para santri ya, tidak hanya santri saja tapi ya banyak generasi muda sekarang itu kaget lah untuk menghadapi perubahan zaman seperti ini. Okay. Terima kasih Bu Nasihah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik santri coba Anda lihat, kita hari ini hidup di zaman era society 5.0. 5.0 guys. 5.0. Nah, di era 5.0 ini mohon maaf, semuanya berbasis apa? Teknologi. Semuanya berbasis teknologi. Apalagi kalau ngomong Jepang. Itulah bedanya Jepang, Jerman sama Gus Miftah. Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, Gus Miftah bikin kangen. Iya. Ngono lho Gus, gombal iki ngono kuwi Gus. Mas Miftah tahu bedanya Andika sama Gus Miftah? Kalau Andika kangen band, Gus Miftah kangen kamu. Iya. Codot. Tahu nggak bedanya santri putri Balai Kambang sama hari Minggu? Nggak tahu. Kalau hari Minggu itu weekend, cinta kita will never end. Iya. Ngono bro. Lah bocah iki cedok raine kayak dino Minggu. Ra masuk. Ra masuk. Oh Jumat. Oh berarti salah. Berarti raimu Jumat. Ra masuk. Bu, di era 5.0 ini kita dibutuhkan 4C. Ada 4C yang harus kita gunakan, yang harus kita pahami, kemudian harus kita miliki kemampuan 4C ini. Yang pertama, creativity. Jadi guru bagaimana kemudian ketika transfer knowledge itu tidak hanya satu arah. Dari guru kepada murid. Kebetulan saya dulu kuliahnya di pendidikan. Dengan perubahan zaman. Makanya harus kritis nih. Oh, artinya kritis begini, kritik itu bukan kamu kritik di pribadi yang kritis terhadap kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga, harus apa? Communication. Lah, saya meyakini begini, Gus Ali. Santri NU yang alim kayak Gus Baha itu sebenarnya banyak. Cuman nggak punya bahasa komunikasi yang bagus, retorikanya nggak sebagus Gus Baha. Kalau santri NU Anda nyari ahli tafsir, ahli Quran, ahli kitab kuning, banyak. Cuman kendala kita di mana? Di komunikasi. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan apa? Khatibun nas biqadri uqulihin. Lah ini persoalan. Makanya santri kalau di sini ada muhadharah, ada khitobah, latihan le. Saya ini produk muhadharah. Khitobahan kalau di tempat yang lain barangkali. Saya dulu kalau ada acara ngaji di pondok sama kiai saya nggak dilibatkan. Wong saya dulu tabarukan ngurusi ayam santri, ayamnya kiai saya, ayam potong, ayam telur 10.000. Yang lain ngaji hikam, ngaji ihya, ngaji alfiyah. Aku nggak diulang Gus, suruh ngurusi kandangnya beliau. Tapi kalau muhadharah saya disuruh berangkat. Barangkali ya isarahnya kiai saya di situ. Yang kemudian apa? Saya satu kelas 40 santri, semuanya ngaji kitab, yang enggak cuma saya sendiri. Sing dadi kiai, yo mau ngaku dhewe Gus. Mergo aku oleh suwuke kiai. Ora Samsudin loh ya, ora Samsudin gitu loh. Lah, artinya apa? Komunikasi anak-anak perlu dilatih. Bagaimana caranya lah, kita ngikut. Anak-anak harus punya bahasa komunikasi yang bagus. Sekarang begini, ketidakaliman saya itu kan tertutup dengan bahasa retorika saya. Kalau mau jujur. Makanya Mbah Dim mengatakan apa sama santri-santrinya? Gus Miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Yang dimiliki Miftah itu minimalis, tetapi hasilnya maksimalis. Buktinya apa? Sampai hari ini sudah 200 lebih orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Ekonomi, prinsip ekonomi betul-betul masuk. Prinsip ekonomi, modalnya titik, hasilnya oke.
Lah sementara sekarang banyak santri, mohon maaf, alumni santri kita itu hasilnya banyak, nyuwun sewu, modalnya banyak, tapi hasilnya minimalis. Lah ini tantangan bagi santri-santri Balai Kambang. Kowe iki iso lek luwih hebat sangko aku. Saya kemarin nanya begini, Gus. Gus, kok Gus itu penampilannya beda dhewe to dibanding kiai-kiai liya? Yang tak adep iki ya beda. Aku lak kon nganggo sarung nglinting, ngambune kelembak menyan, untune gadulen pisan. Saya ketemu ngaji sama teman-teman artis kayak Selin Evangelista. Wong yo mikir, Gus. Saya punya prinsip. Kalau hanya gara-gara atribut yang kamu pakai, orang menggunakan dakwah dan Islammu, maka menggunakan atribut mahal hukumnya wajib. Ini saya. Kalau saya gara-gara pakai sarung, teman-teman artis gak mau dengerin saya ngaji. Gara-gara saya pakai sandal murah, sepatu murah, mereka tidak melihat saya untuk ngaji. Berarti mereka tidak menghinakan Miftahnya. You menghina Miftah, mafi muskilah, never mind. It does not matter. Kalau bahasa mau apa? No what. La baksabi, gak ada masalah. Tetapi kalau yang dihina Islam dan dakwahnya saya nggak terima. Maka saya bilang, kalau hanya gara-gara pakaianmu, atributmu, Islam dan dakwahmu dihina oleh mereka, maka menggunakan pakaian dan atribut mahal hukumnya wajib. Milo sing tanggo ya larang-larang le. Ning yo Mbah Mudin kene aja melu-melu. Oh bangkrut. Malah takon outfitnya berapa? Jangan bro, dibully lagi nanti saya. Kalau off the record nggak apa-apa gitu. Ini live nih masalahnya itu. Maka bahasa komunikasi. Kemudian yang keempat adalah ini kelemahan Nahdlatul Ulama kalau mau jujur. Collaboration. Padahal dikatakan apa? Afdholul amali bil jamaah. Wong NU lak penakur ki angel, Gus. Delok wae wis. Itulah bedanya kiai NU sama pengacara. Pengacara itu masalah jadi duit. Kiai NU duit jadi masalah. Makanya kita itu kadang-kadang ribut bukan masalah perbedaan nasab, Gus. Nasib. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Lah itu persoalan gitu. Bendera NU kan susah. Coba Sunan Kalijogo itu kondang wali, kondang sekti, kondang hebat, kondang alim. Ketika membuat masjid Demak, dia melibatkan semua wali. Kenapa? Karena dia mengambil prinsip al-ittihad, persatuan, bahwa afdholul amali bil jamaah, collaboration. Lah kiai sekarang mohon maaf, yang alimnya diragukan, masyhurnya dilakukan, kondangnya diragukan, hebatnya diragukan, karepe opo-opo dhewe. Lah ana wong mletik, wong sukses malah dibully bareng. Sing salah siapa? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, ngopo sing bledos balon hijau? Padahal warna hijau itu warnanya NU. Milo wong NU kon akur angel soale balone mbledos. Rungokno kupingmu gitu lho. Guru TK rasa nyanyi lagu kuwi diganti meletus balon merah. Kok geting aku. Ayo. Creativity, critical thinking, communication dan collaboration. Terima kasih Bu Nasihah, ya Bu. Nggih, matur nuwun. Sini Bu. Monggo lanjut yang ketiga. Ini Bu. Ini wah. Alhamdulillah. Buka dulu kaosnya biar tahu kaosnya apa. Nyuwun sewu Bu, buka kaosnya Bu. Ini dari BRI ini Bu. Ini Bu, matur nuwun uangnya Bu. Oke. Makasih Bu ya. Sehat-sehat Bu Nasihah. Oke. Ayo Mbak. Ya, monggo Pak. Allah Nasihah kemayune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Agatha. Dedek mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Perkenalkan nama saya Agatha Ayu Pramesti dari Siapa? Agatha Ayu Pramesti dari Agatha Ayu Pramesti. Dari kelas 9 Ajeng Mitangklet. alamatnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya mana? Purwodadi. Oh, Purwodadi. Bagaimana cara menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan? Oke, bagaimana
Bagaimana menyiapkan diri Menyiapkan jadi pemimpin? diri untuk pemimpin masa depan. Ya. Singkat saja, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Wah, ini jawaban seksi, Ya. padat dan jelas. Padat dan jelas. Karena apa? Hari ini kemudian yang perlu adik-adik ingat, Allah itu mengabulkan doa hambanya, bukan di saat hambanya mau, tapi di saat hambanya siap. Maka kemudian kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah, la yamuddu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liyasika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu menjadikan kamu berputus asa. Fahuwa duminalaka al ijabah. Karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti diijabah. Lah, persoalannya adalah Kapan? kapan? Nah, wa fil waqtil ladzi yurid. Waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turid. Yang dikehendaki apa? Yang Allah mau, yang bukan yang kamu mau. Artinya apa? Jadilah orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa itu? Orang yang pantas. Bagaimana caranya? Pantaskanlah dirimu. Karena Allah nggak akan mengangkat kecuali orang yang pantas. Makanya begini Gus, dulu ada teman-teman kita bilang begini, alah Miftah cuma menang viral, Rono isini. Saya bilang santai saya. Kalau anda cuma mengatakan hanya menang viral, mbok kamu melu viral, nyatane raimu yo iso viral. Bener apa enggak Dok? Ya betul. Kalau anda mengatakan alah cuma menang viral, nyatane kok yo iso viral kok. Tapi yang pengen saya inginkan dari adik-adik di santri di Mubtadiin sini, mohon maaf Raudhul Mubtadiin, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Prestasi. Contoh, saya tidak kemudian mengagungkan kita, enggak. Jadi Corbusier bilang gini sama saya, bro, you itu aneh, jarang orang yang viral bisa berulang. Gimana Gus Miftah? Kita coba anda lihat, tahun 2018 saya viral ngaji di klub malam, heboh dunia se-Indonesia. Tahun 2019 viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam, trending topik viral. 2021 viral lagi ceramah di gereja. 2022 viral lagi persoalan wayang dengan Ustadz Khalid Basalamah. Saya dibully habis-habisan, 100.000 komentar lebih. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Maka saya bilang, salah satu cara memantaskan diri adalah jangan jadi santri yang baperan. Kowe karo gurume baper, diseneni nesu. Ini kan gak asik gitu loh. Saya itu orang yang gak pernah baper loh. Apalagi kamu, teman bu guru, temannya biar status WA kamu tersinggung. Lah. Kalau ada temanmu posting status, kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tetapi hatimu yang bermasalah. Namanya siapa? Bu Nasihah. Orang-orang. Ini ya, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Tepuk tangan untuk sapa jenenge iki mau mbuh. Agatha. Ini Dok, sini Dok, sini. Nih. Kok aku ya wis takon tak jawab aku bayar. Oh alah. Ini Dok. Ya, makasih ya Dok. Ya, lanjut ini. Lanjut ya. Assalamualaikum. Tolong perutnya Berdiri. dikondisikan ya. Berdiri Berdiri, biar minum perutnya murah gede. bisa dikondisikan. Nah kan. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan dari Siapa? Demak. Denny Setiawan. Denny Setiawan Demak. Dari Demak. Saya dari mahasiswa Politeknik semester 7. Oh, mahasiswa. Yeah. Pertanyaan saya, kenapa Gak kenapa-kenapa, ya biasa aja. sebagian besar presiden kita itu dari Jawa? Kenapa sebagian besar presiden kita dari Jawa? Gitu. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah, dulu orang bilang presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Notonegoro. Jadi Soekarno, Soeharto, kemudian muncul lagi Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Joko Widodo. Makanya seumur hidup Pak Amin Rais mungkin jadi presiden. Loh, iya, kenapa? Alasannya sederhana. Karena belakangnya harus O. Lah, namanya Pak Amin kalau dikasih O jadi lucu. Amin Raiso. Lah, ngono lho, Pak. Geting aku, ngedokke Gus Dur geting aku. Nah, sekarang begini. Kenapa presiden Indonesia itu mayoritas Jawa? Jawabannya sederhana. Ketika saya ditanya, Gus, kenapa orang yang di penjara itu rata-rata kok umat Islam? Kowe mergo ndeloke ning Indonesia. Kula ndeloke ning Amerika ya rata-rata wong Kristen, wong Katolik. Ha, barale.
Iya, kula ning Thailand penjara ya isine wong Buddha. Mergo ning Indonesia 87% orang Islam, maka lumrah kalau banyak di penjara isinya orang Islam. Podo. Kenapa rata-rata presiden Indonesia itu orang Jawa? Karena kita mengakui di mana-mana se-Indonesia iki isine wong Jawa le. Sampai di tempat dengan Lampung itu? Tempat saya itu di Lampung. Mohon maaf 70% Jawa. Kan saya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya itu banyak santri yang datang ke pondok, dia orang tuanya siapa saya nggak tahu, ngerti-ngerti ning pondok, mau mabuk, macem-macem. Jawabannya sederhana saja gitu. Makanya kalau kemudian ada egosentris, aku mau Jawa, milih wong Jawa, ya lumrah wae. Walaupun kita tidak boleh rasis, karena tugas kita apa? Lita'arofu. Aku tahu di kuliah Habib Lutfi Gus, tentang lita'arofu semalam rampung. Apa pemahaman lita'arofu? Dengan menggunakan literasinya Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa secara sederhana? Lita'arofu kuwi. Ora kok kowe mau kenal karo Gus Ali kenal karo awakmu, tapi mengenal budayanya. Terangin, mengenal idat istiadatnya, mengenal bahasanya, mengenal kebiasaannya, sehingga apa? Ketika berinteraksi kita tidak akan menyinggung budaya orang lain. Contoh, ketika ada orang mengatakan saya menolak ibu kota pindah ke Kalimantan karena Kalimantan itu tempat buangan setan, jemit, dan iblis, orang Kalimantan marah. Kenapa? Karena kearifan Kalimantan tidak dihargai. Berarti apa? Dia tidak paham tafsir lita'arofu. Lita'arofu itu mas, Anda harus paham produk knowledge budaya orang lain. Kenapa Gus minta pakai belangkon? Kayak tadi beliau tahu sedikit banyak produk knowledge saya, pakai kacamata, belangkon, pakai sarung seperti ini. Bahkan tadi saya naik panggung, mbak-mbaknya bilang, wow si buta dari gua hantu. Nah, kalau saya ditanya, Gus apa pendapat Gus minta ibu kota pindah ke Kalimantan? Gak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ya santai wae gitu, ngono bro ya, maklum saja itu. Tapi toh tidak mutlak, masih ada Pak Habibie yang dulu juga bukan orang Jawa. Nah, artinya saya memahami bahwa kemudian kenapa presiden Indonesia banyakkan orang Jawa. Delalah Allah takdirkan orang Jawa ini merupakan suku mayoritas yang ada di Indonesia. Saya ingin ini Pulau Jawa ini penduduknya tak kandani ya, pula dibandingke selain Pulau Jawa, aduh, sak Jawa membandingi Kalimantan, pulaunya luas Kalimantan, tetapi isine orang separuhnya. Dan di Kalimantan pun isine wong Jawa. Saya kemarin baru dari Medan, di daerah salah satunya itu di daerah Mandailing, mohon maaf, yang dekat Deli Serdang, 60% Jawa Gus. Asahan 60% Jawa. Baru kemudian saya di Padang Sidempuan, itu baru orang Batak. Saya dikasih marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau kamu kelihatan marganya apa? Si Raja Guguk. Apa itu Raja Guguk? Ya asu. ini le. Ya, semoga pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya hanya bisa berdoa dan bisa mengatakan bahwa masa depan bangsa Indonesia tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Mohon maaf nak, kita hari ini seringkali menjadi pribadi-pribadi yang kurang percaya diri atas semua kelemahan yang kita miliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala begitu adil dengan segala ciptaannya. Yang kemudian apa? Ketika kita tidak mampu memaksimalkan potensi-potensi itu, seolah-olah kita menjadi pribadi yang tidak berharga. Maka mari kita open minded, kita isi kemerdekaan ini dengan tetap menghargai jasa para pahlawan. Ketika bangsa ini dibagi menjadi generasi pejuang dan generasi penerus, posisi kita hari ini adalah generasi penerus. Dan siapa generasi penerus yang diinginkan oleh founding fathers? Tentunya mereka yang mampu mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan saya meyakini kedaulatan itu bisa terjaga dengan persatuan. Makanya kenapa kemudian dikatakan saya punya konsep, kalau pengen bangsa ini besar, jadilah bangsa yang bersatu. Fa'amad domatu fatakunu alamatan lir rofi.
Kalau pengen rofa, syaratnya apa? Harus dhammah. Tapi sebaliknya, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita nggak bisa bersatu, itu adalah tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda prestasi kita menurun. Maka saya minta semuanya dhammah, bukan kasroh. Satu. Yang kedua, ketika ada besok keluar dari Balai Kambang, pesan saya cuma satu, lirrafi wan nasbi wa jarrin nasolah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Ketika kamu keluar dari pesantren ini, tetaplah seperti domirna yang tidak berubah ketika ketemu rofa, tidak berubah ketemu nasob, tidak berubah ketemu jer, tetap konsisten menjadi na. Artinya apa? Jadilah diri sendiri, jangan pernah menjadi orang lain. Akhirnya, kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih Balai Kambang, terima kasih Bank BRI, mudah-mudahan bermanfaat. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Balai Kambang mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.